Halo teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini, Kak Cynthia akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai konjungsi. Oke teman-teman, jadi simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk mengakses video yang lainnya juga ya. Seperti yang sudah dibahas pada video-video sebelumnya, bahwa macam konjungsi itu dibedakan menjadi 3. Berdasarkan letak, berdasarkan posisi dan hubungannya dalam kalimat majemuk, dan konjungsi berdasarkan fungsinya. Nah, untuk konjungsi berdasarkan fungsinya itu ada 18 macam. Yang pertama ada konjungsi aditif, perlawanan, konjungsi disjungsi, kausal, konsekutif, syarat, tak bersyarat, temporal, final, perbandingan, korelatif, penegas, konsesif, penjelas, urutan, penanda, situasi, serta konjungsi pembatasan. Nah, dari 18 macam konjungsi berdasarkan fungsi, Kak Cynthia akan bahas satu persatu. Kita mulai dari konjungsi aditif, merupakan konjungsi yang digunakan untuk menambahkan suatu hal setara dan bersifat penambahan. Contohnya yaitu konjungsi dan, serta, lagi. Yang kedua, konjungsi perlawanan, merupakan konjungsi yang menjelaskan dua hal berlawanan. Contohnya, konjungsi tetapi, melainkan, namun. Yang ketiga, konjungsi disjungsi merupakan konjungsi yang menjelaskan pilihan. Contohnya konjungsi atau, maupun, entah. Selanjutnya ada konjungsi kausal, merupakan konjungsi yang menyatakan penyebab. Contohnya konjungsi karena, sebab, oleh karena itu. Yang kelima, konjungsi konsekutif, yaitu konjungsi yang menjelaskan akibat atau konsekuensi. Contohnya konjungsi sehingga, akibatnya. Selanjutnya, konjungsi syarat, merupakan konjungsi yang menjelaskan syarat atas suatu hal. Contohnya konjungsi bila, jika. Oke, kemudian ada konjungsi tak bersyarat. Nah, merupakan konjungsi yang menjelaskan keadaan yang tidak membutuhkan syarat. Contoh, konjungsi meskipun, walaupun. Selanjutnya, konjungsi temporal merupakan konjungsi yang menerangkan waktu. Contoh, konjungsi sejak, ketika, saat. Selanjutnya, konjungsi final merupakan konjungsi yang menjelaskan tujuan atau maksud. Contoh, konjungsi agar, supaya. Yang ke-10 ada konjungsi perbandingan, merupakan konjungsi yang menjelaskan perbandingan antara satu hal dengan hal lainnya. Contoh, konjungsi seperti, sebagaimana, andaikan, ibarat. Oke, kemudian ada konjungsi korelatif, merupakan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang memiliki hubungan saling memengaruhi. Contoh, konjungsi semakin, kian. Lalu yang ke-12 ada konjungsi penegas, merupakan konjungsi yang menegaskan suatu hal yang menghubungkan bagian kalimat terdahulu dengan perinciannya. Contoh, konjungsi bahkan, apalagi. Kemudian ada konjungsi konsesif, merupakan konjungsi yang menghubungkan dua hal dengan cara membenarkan suatu hal serta menolak hal yang lain. Contoh, konjungsi meskipun, walaupun, biarpun. Kemudian yang ke-14 ada konjungsi penjelas, merupakan konjungsi yang digunakan untuk menjelaskan suatu konsep, topik,
atau keadaan. Contoh konjungsi bahwa. Kemudian selanjutnya ada konjungsi urutan, merupakan konjungsi yang menjelaskan urutan suatu hal. Contoh konjungsinya, kemudian, lalu, setelah itu. Ke-16 ada konjungsi penanda, merupakan konjungsi yang menyatakan penandaan terhadap suatu hal. Contoh konjungsi, misalnya, di antaranya, antara lain. Lalu yang ke-17 ada konjungsi situasi, merupakan konjungsi yang menjelaskan suatu perbuatan yang terjadi atau berlangsung dalam keadaan tertentu. Contoh konjungsi sedangkan, padahal, sedang, sambil. Dan yang terakhir ada konjungsi pembatasan, merupakan konjungsi yang membatasi atau mengecualikan suatu hal. Contohnya konjungsi kecuali. Jadi teman-teman, suatu konjungsi itu memungkinkan menduduki beberapa fungsi, tergantung pada konteks kalimatnya. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Sebelum Kak Cynthia bahas, Kak Cynthia beri waktu teman-teman untuk mengerjakannya dalam waktu 2 menit. Oke, sekarang kita bahas ya. Untuk nomor 1, pertanyaannya adalah konjungsi kausal yang tepat untuk mengisi paragraf tersebut adalah, kita lihat ada bagian rumpang ya pada paragraf itu. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu konjungsi karena, merupakan konjungsi kausal yang menyatakan penyebab. Nah, sedangkan analisis opsi yang lain mengapa salah? Karena opsi A, konjungsi namun menyatakan pertentangan. Lalu opsi yang B, konjungsi bahkan menyatakan penguatan. Lalu yang D, konjungsi walaupun menyatakan penolakan. Serta opsi yang E, konjungsi sehingga menyatakan konsekutif atau akibat. Jadi yang tepat konjungsi kausal itu kan konjungsi yang menyatakan penyebab ya. Yang tepat jawabannya yang C, konjungsi karena. Oke, agar lebih paham lagi nih adik-adik, Kak Cynthia ada 1 soal lagi. Silahkan kerjakan dalam waktu 2 menit. Ya, kita bahas ya. Untuk nomor 2, pertanyaannya, konjungsi yang tepat untuk mengisi paragraf tersebut. Sama juga ada bagian rumpang di sini dan kita lihat bagian rumpangnya itu terletak pada awal kalimat ya. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang E, konjungsi namun. Mengapa konjungsi namun? Karena konjungsi tersebut merupakan konjungsi antar kalimat, dapat diletakkan pada awal dan bermakna perlawanan atau pertentangan. Nah, lalu mengapa opsi yang lainnya salah? Karena opsi A, konjungsi oleh karena itu, menyatakan simpulan. Opsi yang B, dengan demikian, itu menyatakan simpulan juga. Opsi yang C, konjungsi sedangkan, itu merupakan konjungsi intra kalimat. Lalu pilihan yang D, konjungsi bahkan, itu menyatakan penguatan. Jadi yang menyatakan pertentangan adalah pilihan yang E, yaitu konjungsi namun. Begitu adik-adik pembahasan soal nomor 2. Oke, Kak Cynthia harap adik-adik di rumah sekarang sudah dapat memahami ya macam-macam fungsi dan letak dari sebuah konjungsi. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video pembelajaran tentang konjungsi bagian 3. Dan jangan lupa untuk mengakses video yang lainnya juga ya. Sampai jumpa lagi dengan Kak Cynthia pada video berikutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK.
Yuk bisa yuk.